Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibu dan akhwat, saudara hadirin rahimani wa rahimakumullah. Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas curahan nikmatnya di hari ini, pagi hari ini insyaallah kita bisa berkumpul dan insyaallah akan mendengarkan untaian wasiat yang insyaallah pada hari ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Fadhil Dzulqarnain hafizahullah ta'ala, dan insyaallah akan mengambil tema karakteristik wanita muslimah dari tafsir surah Al-Ahzab. Dan insyaallah kita akan bagi menjadi dua sesi. Sesi yang pertama penyampaian materi insyaallah, yang kemudian sesi yang kedua tanya jawab, dan tanya jawab ini insyaallah akan kita lanjutkan setelah salat zuhur. Jadi sebelum salat zuhur mungkin ada juga tanya jawab, kemudian setelah itu kita lanjutkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan kepada beliau. Waktu dan tempat insyaallah kita persilahkan kepada Ustaz. Barakallahu fiik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral akhwat wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia dan anugerah yang diberikan kepada kita. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang terus-menerus mencurahkan kepada kita berbagai nikmat yang tidak bisa kita jumlah.
Dan ini tentunya sebagaimana kelemahan seorang manusia di dalam mengenal arti berbagai nikmat yang Allah berikan kepadanya. Dan juga Allah telah terangkan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian ingin menghitung-hitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, kalian tidak akan mampu untuk menjumlahnya. Namun bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat ini adalah perkara yang sangat penting di dalam kehidupan. Hal yang menyebabkan seorang hamba lurus di atas ketaatan dan menjaga hamba tersebut di bawah hal yang dicintai dan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirat yang saya hormati dan saya muliakan, tema yang diamanahkan kepada saya pada pertemuan ini adalah karakteristik perempuan muslimah dari tafsir beberapa ayat dari surah Al-Ahzab. Surah Al-Ahzab ini adalah surah yang ke-33 dari Al-Quran. Surah yang ke-33 dari Al-Quran. Surah Al-Ahzab. Al-Ahzab itu jamak dari hizb. Artinya golongan-golongan, umat-umat, atau berbagai kaum. Dan memang kandungan dalam surah Al-Ahzab ini disebutkan sebuah kisah yang dikenal dengan nama Perang Khandaq, di mana Rasulullah SAW dan para sahabatnya di kota Madinah, mereka dikepung oleh kaum musyrikin dan orang-orang kufar bersatu padu untuk membinasakan Rasulullah dan para sahabatnya. Maka Rasulullah dan para sahabatnya membuat khandak, parit-parit yang menghalangi antara mereka dan antara musuh. Dan khandak ini dibuat di sekeliling kota Madinah. Karena itulah disebut dengan nama Yaumul Khandaq. Ya. Yang jelas kandungan dari surah ini, dia seperti yang kita lihat, ayat dari surah Al-Ahzab ini jumlahnya 73 ayat. Dan dia adalah surah Madaniyah. Surah Madaniyah, yaitu surah yang turun setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah. Karena di dalam surah ini disebutkan tentang kaum munafikin, sebagian akhlak dan sifat mereka, agar supaya dihindari. Dan ciri surah Madaniyah diantaranya adalah apabila disebutkan kisah kaum munafikin di dalamnya. Sebab di masa Mekah tidak ada atau tidak dikenal adanya kemunafikan. Ya, kemunafikan itu setelah fase Madinah. Dan surah Al-Ahzab ini mengandung banyak ayat yang terkait khusus dengan para muslimah, para perempuan muslimah. Terdapat di dalamnya ayat-ayat yang sangat penting, berisi mutiara-mutiara yang sangat berharga dan pijakan-pijakan kehidupan yang sangat penting bagi setiap muslim dan muslimah. Bagi setiap muslim dan muslimah. Tentunya waktu untuk kesempatan ini tidak memungkinkan kita
untuk mengkaji seluruh dari surah ini. Demikian pula tidak memungkinkan kita untuk mengkaji seluruh ayat yang terkait dengan para muslimah secara khusus. Namun saya akan mengkaji di sini sebuah ayat. Sebuah ayat yang berisi sifat-sifat dan karakter yang diperlukan oleh seorang muslimah. Dan ayat ini telah menggambarkan isi surah Al-Ahzab secara global. Isi surah Al-Ahzab secara global. Di mana di dalam surah Al-Ahzab ini diterangkan tentang makna-makna keislaman, arti sebuah keimanan. Kemudian diterangkan bagaimana ketaatan, bagaimana pengorbanan, dan bagaimana kejujuran. Diterangkan bagaimana kesabaran, kekhusyukan di dalam beribadah. Dan diterangkan di dalam surah Al-Ahzab ini tentang anjuran untuk banyak berzikir pada Allah Subhanahu wa taala. Zikir dalam bentuk umumnya maupun zikir dalam bentuk khusus terarah kepada mempelajari Al-Qur'an atau mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ini dari kandungan global yang terdapat di dalam surah ini. Insyaallah taala saya akan terangkan dengan menjelaskan sebuah ayat dari surah Al-Ahzab. Silahkan dibuka ayat yang ke-35. Ayat yang ke-35. Sekali lagi surah Al-Ahzab, nomor surahnya untuk urutan surah Al-Quran dia di nomor 33. Ayat yang saya akan baca adalah ayat ke-35 yang berada di akhir halaman dari juz ke-22. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat was sadiqina was sadiqat was sabirina was sabirat wal khashi'ina wal khashi'at wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما." Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam, laki-laki dan perempuan yang beriman, laki-laki dan perempuan yang qanit, yang taat, laki-laki dan perempuan yang jujur, laki-laki dan perempuan yang bersabar, laki-laki dan perempuan yang khusyuk, laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah, laki-laki dan perempuan yang banyak berpuasa, laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya, laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Allah menyiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Di dalam ayat yang mulia ini, Allah Subhanahu wa taala terangkan 10 sifat. Allah Subhanahu wa taala terangkan 10 sifat. Siapa yang memiliki 10 sifat ini, baik dia adalah seorang laki-laki muslim atau perempuan muslimah, maka Allah Subhanahu wa taala telah menjamin untuknya pengampunan dan pahala yang sangat besar. Maka 10 sifat ini adalah sifat yang akan membawa seorang hamba ke dalam pengampunan Allah Subhanahu wa taala dan menyebabkan seorang hamba meraih pahala yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Iya.
di ayat ini secara umum diterangkan laki-laki dan perempuan muslimah. Dan ini surah Al-Ahzab, banyak hukum terkandung di dalamnya, dikhususkan untuk para perempuan. Ya. Dan di sebagian surah, atau di surah-surah yang menjelaskan tentang hukum-hukum seputar perempuan, itu biasanya disebutkan ya, pembicaraan yang terarah untuk para perempuan secara langsung. Seperti misalnya di surah An-Nisa, ya. Juga seperti misalnya di surah An-Nur, ya, surah An-Nisa surah yang keempat dari Al-Quran. Surah An-Nur adalah surah yang ke-24 dari Al-Quran. Demikian pula misalnya di surah At-Tahrim, ya, di surah At-Tahrim kita bisa melihat penyebutan sifat-sifat untuk para perempuan muslimah secara khusus. Dan penyebutan sifat-sifat ini mirip dengan sifat-sifat yang disebut di surah Al-Ahzab. Surah At-Tahrim ayat 5. Allah Subhanahu wa taala ketika menjelaskan kriteria terbaik untuk seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah terangkan sifat mereka: muslimatin, mu'minatin, qanitatin, taibatin, abidatin, saihatin, thayyibatin wa abkara. Mereka adalah para perempuan yang muslimah, berislam, mukminah, beriman, qanitat, taat, taibat, banyak bertobat, abidat, ahli ibadah, saihat, ada yang mengartikannya berpuasa, ada yang mengartikannya banyak melakukan ketaatan, ya, thayyibatin wa abkara. Ini dari sifat-sifat yang disebutkan di sini untuk istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Maka ketika disebutkan di sini khusus untuk perempuan muslimah, maka ini adalah peringatan dari ayat agar supaya seorang muslimah lebih banyak merenungi dan memperhatikan ayat tersebut. Iya. Kalau di dalam Al-Quran disebutkan perintah diarahkan kepada laki-laki, maka asalnya perintah itu berlaku juga untuk perempuan. Sebab syariat kita ya, adalah syariat yang memperlakukan laki-laki dan perempuan sama di dalam hal beramal dan di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan sebagai seorang hamba. Ya, walaupun Allah bedakan antara laki-laki dan perempuan di beberapa keadaan, tetapi dalam hal mendekatkan diri kepada Allah, dalam hal menjadi hamba Allah, dalam hal mencapai ridha dan surga Allah Subhanahu wa taala, tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Ya. Karena laki-laki dikhususkan dan dilebihkan di atas perempuan satu derajat, di mana Allah berfirman walirrijali alaihinna darajah. Dan bagi laki-laki terhadap mereka para perempuan berada di atasnya satu derajat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Dan laki-laki itu mereka lah yang mengurus atau tegak di atas para perempuan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laysa adz-dzakaru kal untha." Dan laki-laki itu tidaklah sama dengan perempuan. Iya. Ini kandungan hukum-hukum secara umum. Karena itulah di banyak ayat dalam Al-Quran perintah-perintah seolah-olah diarahkan kepada kaum lelaki. Tetapi hakikatnya kalau ada perintah diarahkan kepada kaum lelaki, maka asalnya itu juga berlaku untuk para perempuan. Kecuali kalau dalil menunjukkan makna pengkhususan untuk kaum lelaki. Iya. Maka ini kaidah umum di dalam melihat ayat. Dan di dalam membaca ayat-ayat Al-Quran maupun hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Dan di sini, di dalam ayat ini, tidak disebut kaum lelaki saja. Digandengkan dengan kaum perempuan. Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang berislam. Disebut muslim dan muslimah.
Sungguhnya laki-laki dan perempuan yang beriman disebut mukmin dan mukminah. Dan ini sebagaimana yang saya terangkan tadi, yang menunjukkan pentingnya kita untuk memperhatikan kandungan dari ayat ini dan mencermati sifat-sifat yang diterangkan di dalamnya, agar supaya sifat-sifat ini membawa kebaikan bagi seorang hamba. Iya. Baik, saya akan terangkan 10 dari sifat yang dijelaskan di dalam ayat yang ke-35 dari surah Al-Ahzab ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal muslimina wal muslimat." Sesungguhnya kaum muslimin dan kaum muslimat, laki-laki dan perempuan, laki-laki dan perempuan yang berislam. Disebutkan sifat yang pertama, yaitu sifat keislaman. Sifat keislaman. Kemudian yang kedua, wal mu'minina wal mu'minat. Laki-laki dan perempuan yang beriman. Ya. Ini dua sifat disebutkan secara berurut karena ada keterkaitan antara keduanya. Al-Islam secara bahasa artinya adalah berserah diri. Artinya adalah berserah diri. Tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dari mana al-khudu' wal istislam, ketundukan dan penyerahan diri. Itu Islam secara bahasa. Dan secara istilah, Islam itu, kata Islam digunakan oleh para ulama dengan dua makna. Makna yang pertama digunakan dengan makna umum. Dengan makna umum sebagai sebuah lambang agama, di mana para ulama mendefinisikannya dengan maknanya yang umum. Mereka katakan bahwa Islam adalah al-istislamu lillahi bit-tauhidi wal-inqiyadu lahu bit-ta'ah wal-bara'atu minasyirki wa ahlihi. Jadi Islam dalam definisi umumnya, Islam adalah tunduk kepada Allah dengan menjalankan ketaatan, atau tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya. Tunduk kepada Allah dengan mentauhidkannya, memurnikan ibadah kepadanya. Kemudian yang kedua, dari mana Islam secara umum terikat dengan ketaatan kepada Allah. Kemudian yang ketiga, berlepas diri dari kesyirikan dan seluruh pelaku kesyirikan. Ini dari mana Islam yang umum. Mana inilah yang ditekankan di dalam firman Allah, "Inna ad-dina 'indallahil Islam." Sungguhnya agama di sisi Allah adalah Islam. Dan juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka tidak akan diterima darinya, dan dia kelak di kemudian hari tergolong orang-orang yang merugi. Ini makna Islam dengan makna umumnya. Adapun Islam dengan makna khusus, Islam dengan makna khusus, dia adalah terkait dengan amalan-amalan zahir. Perkara-perkara yang nampak, yang dilakukan oleh seorang hamba. Itulah yang biasa dan kita hafalkan, dijabarkan dalam rukun Islam yang kelima, atau rukun Islam yang 5. Ya, rukun Islam yang 5. Apa rukun Islam? Ya, di dalam hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islamu ala khamsin." Islam itu dibangun di atas 5 pondasi, di atas 5 rukun. Yang pertama, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Rukun yang pertama adalah bersyahadat la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Rukun yang kedua, wa iqamis salah, menegakkan salat. Rukun yang ketiga, wa ita'iz zakah, mengeluarkan zakat. Rukun yang keempat,
wa hajjil bait, melakukan haji ke Ka'bah. Ya. Kemudian rukun yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Ini 5 rukun Islam. 5 rukun Islam, dan seluruh dari rukun Islam ini dia adalah amalan-amalan yang zahir. Amalan-amalan yang zahir. Ya. Adapun iman, kita terangkan dulu perbedaan antara Islam dan iman. Kemudian saya akan kembali menjelaskan setiap dari mana keislaman dan keimanan. Adapun iman secara bahasa adalah al-iqrar. Ya. Al-iqrar, penetapan, pembenaran. Bermakna secara bahasa. Ya. Dan penggunaan secara bahasa ini bisa dilihat di surah Yusuf ketika saudara-saudara Nabi Yusuf alaihi salam datang kepada ayahnya membawa baju Nabi Yusuf yang sudah dilumuri dengan darah. Ya. Kemudian mereka menangis, berdusta kepada ayah mereka bahwa Nabi Yusuf dimakan oleh serigala. Ya. Namun sang ayah tidak mempercayai mereka. Ya. Di antara apa yang Allah hikayatkan dari ucapan saudara-saudara Nabi Yusuf, "Wa ma anta bimu'minin lana walau kunna shadiqin." Dan tidaklah engkau wahai ayah beriman kepada kami walaupun kami jujur. Sini beriman bermakna apa? Cara bahasa. Nah, engkau tidak akan membenarkan, mempercayai, ya, bukan sekedar percaya tapi membenarkan dan menerima pengakuan tersebut. Ya, jadi ini penggunaan makna iman secara bahasa. Adapun secara istilah, iman itu sama dengan Islam, digunakan dengan 2 makna. Yang pertama, dia mempunyai makna umum. Dia mempunyai makna umum. Iya. Yang kedua, dia mempunyai makna yang khusus. Adapun makna umumnya, iman itu dibahasakan oleh para ulama dengan definisi qaulun bil lisan, wa i'tiqadun bil janan, wa amalun bil jawarihi wal arkan. Bahwa iman itu adalah ucapan dengan lisan, keyakinan di dalam hati, dan amalan dengan anggota tubuh. Ya, ini 3 rukun dari rukun keimanan. Kemudian ada rukun yang keempat dan yang kelima, bahwa iman itu bertambah dengan ketaatan. Yang keempat, iman bertambah dengan ketaatan. Dan yang kelima, iman itu berkurang karena melakukan kemaksiatan. Ini 5 ketentuan pokok iman dengan maknanya yang umum. Dengan maknanya yang umum. Karena itulah Nabi SAW ketika beliau menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, beliau bersabda, al-imanu bid'un wa sab'una syu'bah. Iman itu 73 sampai 79 cabang. Ya. Disebutkan 70-an cabang dari cabang-cabang keimanan. Kemudian Rasulullah memberi 3 contoh dari 70-an cabang ini. Rasulullah bersabda, "Fa'alaha qaulu la ilaha illallah." Yang paling tinggi dari cabang-cabang keimanan ini adalah ucapan la ilaha illallah. Wa adnaha imatatul adha anit tariq. Paling rendahnya adalah menyingkirkan gangguan dari jalan. Wal haya'u syu'batun minal iman. Dan rasa malu itu adalah bagian dari keimanan. Sebutkan 3 hal. Ucapan la ilaha illallah, ucapan. Setelah tadi kita katakan bahwa iman itu ucapan dengan lisan. Ya. Kemudian menyingkirkan gangguan dari jalan. Ini apa? Ini perbuatan. Karena itu kita katakan bahwa iman, ya, perbuatan dengan anggota tubuh. Dan rasa malu adalah bagian dari keimanan. Rasa malu ini adalah amalan hati.
amalan hati nampak pengaruhnya di tubuh. Ya. Kalau seorang punya rasa malu di dalam hatinya, maka nampak dari gerak-geriknya. Ya. Nampak dari gerak-geriknya maupun warna kulitnya apabila terlihat rasa malunya. Baik. Jadi ini 3 contoh diberikan oleh Rasulullah SAW dari mana iman yang umum. Ya, penggunaan secara umum. Dilihat dari Islam dan iman dengan makna umumnya, ini bisa dikatakan iman dan Islam dengan makna umumnya adalah sama. Adalah sama. Sebab dia mencakup seluruh syariat. Mencakup seluruh syariat. Ya. Ucapan dengan lisan sangat banyak sekali amalan dengan lisan. Ya. Dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, membaca Al-Qur'an, bertutur kata yang baik. Ya. Amar ma'ruf nahi mungkar, berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan selainnya dari amalan-amalan lisan. Amalan-amalan hati pun demikian. Dari rasa takut kepada Allah, rasa mengharap, bertawakal. Ya. Rasa cinta, pengagungan, dan selainnya dari amalan-amalan hati. Demikian pula amalan-amalan tubuh. Sangat banyak dari amalan tubuh yang terkait dengan keimanan. Dan ada yang terangkai dari 3 sekaligus. Ibadah terangkai dari 3 sekaligus. Ada amalan hati dalamnya, amalan lisan, dan ada amalan anggota tubuh. Seperti sholat misalnya, seperti pelaksanaan haji misalnya, dan selainnya dari ibadah-ibadah yang Allah syariatkan. Baik, ini iman dengan makna yang apa? Makna umumnya. Apa definisi iman dengan makna khusus? Adapun iman dengan makna khususnya, iman itu bermakna amalan-amalan yang batin. Amalan-amalan yang batin disertai dengan perkara zahir yang menunjukkan kebenaran batinnya. Ya, karena itulah Nabi SAW ketika beliau ditanya di dalam hadits Jibril, ya, tentang apa itu iman, maka beliau menjawab, iman an tu'mina billah, engkau beriman kepada Allah. Ya. Wa malaikatihi, dan engkau beriman kepada para malaikatnya. Wa kutubihi, dan engkau beriman kepada kitab-kitabnya. Wa rusulihi, dan kalian beriman kepada para rasulnya. Ya. Wal yaumil akhiri, dan kalian beriman kepada hari akhirat. Wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, dan kalian beriman kepada takdir yang baik dan yang buruknya. Jadi Nabi menjawab iman dengan menyebutkan rukun iman yang 6. Ya. Jelas ya? Jadi kalau ditanya apa perbedaan antara iman dan Islam? Ya. Maka jawabannya bahwa iman dan Islam, ya, ada persamaannya dan ada perbedaannya. Dalam makna umum ada kesamaan. Dan dalam makna khusus ada apa? Ada perbedaan. Ya. Muncul pertanyaan yang kedua. Ini kaidah-kaidah dalam mempelajari agama untuk membedakan penggunaan Islam dan iman. Sering berlalu bersama kita. Kata Islam, kata iman. Ya. Bagaimana cara membedakan? Kalau kita membaca sebuah ayat, disebutkan misalnya muslim di situ atau mukmin. Mana apa yang diinginkan? Mana umum atau mana khusus? Nah, di sini ada kaidah disebutkan oleh para ulama bahwa iman dan Islam idza jatama'a iftaraqa wa idza iftaraqa ijtama'a. Kata Islam dan iman kalau disebut secara bersamaan maka maknanya berbeda. Kalau disebut iman dan Islam itu secara berpisah, di mana iman disebut tersendiri, Islam disebut tersendiri, maka maknanya sama. Jelas ya? Baik, sekarang kita terapkan kaidah pada ayat. Di sini disebutkan innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Islam dan iman disebutkan secara bersamaan. Berarti mana Islam yang diinginkan mana apa? Mana khusus, dan mana iman juga yang diinginkan adalah mana khusus. Sebab di sini disebutkan secara bersama, berarti ada perbedaan. Perbedaannya Islam itu adalah amalan yang zahir disertai dengan amalan batin yang membenarkan zahirnya. Ya.
Harus ada amalan batin yang membenarkan zahirnya. Walaupun dia mengucapkan syahadat, dia salat, puasa, tetapi kalau batinnya kafir kepada Allah, tidak akan bermanfaat amalan zahir itu. Karena itu kaum munafikin tidak diterima keimanan mereka. Dan tidak diterima sedekah mereka, salat mereka. Karena tidak ada dari amalan batin yang membenarkan zahirnya. Demikian pula sebaliknya, amalan yang batin, keimanan, amalan yang batin tidak akan diterima kalau tidak ada perkara zahir yang membenarkan batinnya. Ya. Percuma dia berkata saya beriman, berislam, tapi dia tidak melakukan salat. Ya. Dia tidak melakukan amalan-amalan yang menunjukkan kebenaran keimanannya di dalam hati. Iya. Maka ini keterkaitan antara al-Islam dan al-Iman. Baik, saya kembali dan saya akan jelaskan satu persatu dari 10 sifat ini. Setelah saya berikan definisi tentang al-Islam dan al-Iman. Ya, sifat yang pertama yang hendaknya dimiliki oleh seorang Muslim dan Muslimah adalah sifat keislaman. Dan keislaman ini adalah sifat yang sangat indah sekali. Dan melihat kepada maknanya yang umum, siapa yang mewujudkan makna keislaman di dalam dirinya dengan sebenar-benarnya, maka mereka inilah orang-orang yang berada di atas petunjuk. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Faman aslama faulaika taharraw rasyada. Barang siapa yang berislam, maka mereka inilah orang-orang yang telah memilih petunjuk untuk dirinya. Perhatikan, barang siapa yang berislam, mereka inilah orang-orang yang telah memilih keberuntungan untuk dirinya. Ya. Yaitu dengan keislaman yang benar, dengan makna dan ketentuan Islam yang telah kita sebutkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya. Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh telah beruntung orang yang berislam. Dan sungguh telah beruntung orang yang diberi rezeki dengan kecukupan. Dan sungguh telah beruntung orang yang merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Ini 3 golongan disebut di dalam hadits. Disebutkan sungguh telah beruntung. Kalimatnya qad aflaha. Ya. Aflaha itu dalam bahasa Arab kata kerja yang telah berlalu. Bukan akan datang. Ya. Keberuntungan dijamin dan diibaratkan dengan kata kerja yang telah berlalu. Ini uslub dari pembahasan dalam bahasa Arab menunjukkan bahwa keberuntungan adalah hal yang sangat dipastikan untuk dia dapatkan. Sungguh telah beruntung orang yang berislam. Sungguh telah beruntung orang yang berislam. Maka ini sifat yang pertama yang hendaknya diwujudkan di dalam diri setiap muslim dan muslimah. Dia perhatikan dari makna rukun-rukun Islamnya. Dia tegakkan rukun keislaman tersebut di dalam dirinya. Ya. Bagaimana dia tegakkan persaksian syahadatnya. Dia tunaikan kalimat la ilaha illallahnya. Dia tetapkan ibadah hanya kepada Allah. Dan dia berlepas diri dari segala yang diibadahi selain daripada Allah. Kemudian yang kedua, dia tegakkan salatnya. Ya, perhatikan bahasa di dalam ayat dan hadits, kalimatnya menegakkan salat. Kalimat menegakkan itu berbeda dengan mengerjakan. Mengerjakan boleh saja seorang mengerjakannya. Ya. Hanya sekedar berlalu, tidak ada yang membekas pada dirinya. Tapi ini kalimat menegakkan salat. Dia jaga salat tersebut tepat pada waktunya dia laksanakan. Sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia lakukan salat tersebut dengan kehusyukan. Di mana menegakkan salat? Dia pelihara zakatnya. Dia pelihara zakatnya pada harta yang Allah amanahkan kepadanya. Ya. Dan dia menghisap dirinya sebagaimana seorang yang sangat bakhil menghisap
orang lain. Dia hisab dirinya terhadap zakatnya untuk dia keluarkan. Kemudian yang keempat dari rukun Islam adalah dia menunaikan ibadah haji. Bagi siapa yang mempunyai kemampuan. Kemudian yang kelima dia berpuasa. Ini makna-makna dari keislaman dijaga. Demikian pula Nabi SAW menyebutkan ya, bentuk-bentuk dari keislaman yang lainnya. Di antaranya beliau bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim itu adalah siapa yang kaum muslimin selamat dari gangguan lisan dan dari gangguan tangannya. Ini di antara warna keislaman yang mewarnai pada diri seorang hamba. Kalau dia betul-betul berislam, maka lisannya itu menjadi lisan yang baik, tidak mengganggu kaum muslimin. Ya, kaum muslimin aman dari gangguan lisannya, ya, dan aman dari gangguan tangannya. Lisannya tidak berbicara kecuali dengan kebaikan, ya, tidak mengguncing, tidak menggibah, dan tidak pula menjelekkan, menceritakan aib dan kejelekan saudaranya yang lain. Lisannya adalah lisan yang baik. Ini diantara sifat keislaman. Demikian pula dia jaga tangannya. Dia jaga tangannya dari hal yang diharamkan. Dari mengambil hak orang lain. Ya, tanpa kebenaran. Mengganggu sesama makhluk. Ini semuanya dari bentuk menjaga keislaman. Dan banyak lagi makna-makna keislaman apabila diperhatikan dan diterapkan, maka sungguh sangat indah sifat ini pada seorang muslim dan muslimah. Kemudian sifat yang kedua adalah sifat keimanan. Ya. Sifat keimanan. Allah berfirman, wal mu'minina wal mu'minat. Dan laki-laki dan perempuan yang beriman. Laki-laki dan perempuan yang beriman. Sebutkan sifat keimanan. Dan keimanan ini adalah hal yang sangat bernilai di dalam diri seorang hamba. Iman mempunyai banyak cabang. Dan apabila diterapkan seluruh cabang-cabang tersebut di dalam kehidupan, maka waktu 24 jam ini tidak ada habisnya. Atau tidak akan cukup waktu 24 jam ini untuk mengerjakan dari cabang-cabang keimanan tersebut. Iya. Dan orang yang menjaga dirinya di atas keimanan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjamin untuknya berbagai kebaikan. Di antara jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa Ta'ala terus melindunginya. Allah adalah walinya yang mencukupinya. Allah berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah adalah wali orang-orang yang beriman, mengeluarkan mereka dari kegelapan menuju kepada cahaya. Dan orang-orang yang beriman dengan sebenar-benar keimanan, mereka inilah orang-orang yang akan dibela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada setiap masalah yang mereka hadapi. Iya. Tidak perlu dia takut kepada siapapun, Allah yang membelanya. Allah menyatakan, Inna Allah yudafi'u anil ladina amanu. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Sesungguhnya Allah membela orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman ini, mereka adalah orang-orang yang terus mendapat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Sungguhnya kami akan menolong para rasul kami dan orang-orang yang beriman. Ya. Allah menjamin akan menolong para rasul dan orang-orang yang beriman. Di mana ditolongnya? Di kehidupan dunia dan di kehidupan tatkala saksi berdiri mempersaksikan. Itu kelak di kemudian hari. Pada hari kiamat, di hari persaksian, Allah akan menolong orang-orang yang beriman. Dan orang-orang yang beriman ini dengan keimanan yang benar, ya, yang berbuah dengan amalan yang salih, mereka lah orang-orang yang mendapatkan hakikat dari kebahagiaan. Sebab kebahagiaan itu tidak didapatkan, ya,
secara sempurna kecuali oleh orang-orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Siapa yang beramal salih dari laki-laki maupun perempuan dan dia adalah seorang yang beriman, maka sungguh kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang indah. Kebahagiaan, keindahan dalam kehidupan itu hanya didapatkan oleh orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dengan keimanan yang benar, mereka inilah yang akan dicintai oleh makhluk. Allah akan letakkan kecintaan untuk mereka di tengah makhluk. Iya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Innal ladzina amanu wa amilus shalihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda." Sungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal salih, Allah Ar-Rahman akan meletakkan untuk mereka kecintaan di tengah makhluk. Iya. Dan kecintaan di tengah makhluk ini yang diletakkan untuk orang-orang yang beriman bukan hanya di penduduk dunia saja, bahkan di penduduk langit pun akan cinta kepada hamba ini. Diterangkan dalam hadits Abu Hurairah riwayat Bukhari dan Muslim, ya. Rasulullah SAW bersabda, "Inna Allah idza ahabba abadan nada Jibril." Sungguhnya Allah kalau cinta kepada seorang hamba, Allah memanggil Jibril. Kemudian Allah berfirman kepada Jibril, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, sungguhnya saya cinta kepada si fulan, maka cintailah dia. Maka Jibril pun mencintai hamba tersebut. Kemudian Jibril mengumumkan ke penduduk langit. Ya. Jibril berkata bahwa Allah mencintai si fulan, fa ahibbu, maka hendaknya kalian cinta kepada si fulan itu. Maka penduduk langit pun cinta kepada hamba tersebut. Kemudian diletakkanlah kecintaan untuk hamba tersebut di dunia. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Demikianlah keadaan orang-orang yang beriman. Tatkala ia menjaga keimanannya dan dia menjaga amalan-amalan keimanan, ya, cabang-cabang keimanan, maka Allah Subhanahu wa taala membalas perbuatan mereka dengan sebaik-baik perkara yang mereka dapatkan dari perbuatan yang saleh yang mereka lakukan. Iya. Dan banyak lagi ayat-ayat dan hadits-hadits yang menjelaskan tentang keutamaan orang-orang yang beriman. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah menyiapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Sebab dari setiap cabang keimanan itu terdapat di dalamnya hal-hal yang menyebabkan gugurnya dosa seorang hamba. Gugurnya dosa seorang hamba sehingga hamba ini diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dengannya mereka mendapatkan berbagai kebaikan. Ya. Coba perhatikan dari amalan salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Raka'ata al-fajri khairum minad dunya wa ma fiha." Ya. 2 rakaat subuh, 2 rakaat sunnah yang dikerjakan sebelum salat subuh, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba bayangkan. 2 rakaat amalan salih. Alhamdulillah ringan dilakukan. Ya. Bukan hal yang berat. 2 rakaat sebelum salat subuh, pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Andai kata kita memiliki dunia beserta isinya, kemegahannya, kemakmurannya, maka itu tidak ada nilainya dibanding 2 rakaat itu. Ini 2 rakaat. Belum lagi amalan-amalan yang lainnya. Ya ini salat sunnah, belum lagi salat wajibnya. Karena itulah menjaga nilai-nilai keimanan itu adalah perkara yang sangat penting. Dan jangan sekali-sekali meremehkan dari kebaikan itu. Ya. Rasulullah SAW mengingatkan, "La tahqiranna minal ma'rufi syai'an, walau an talqa akhaka biwajhin taliq." Jangan sekali-sekali engkau meremehkan sebuah kebaikan apapun. Jangan sekali-sekali engkau meremehkan sebuah kebaikan, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang lepas. Ya, wajah yang berseri. Sekedar berjumpa dengan wajah yang lepas, ya, kelihatan berseri, maka itu sudah dianggap kebaikan yang tidak boleh kita meremehkannya. Baik. Ini 2 sifat. Sifat keislaman
dan sifat keimanan. Kemudian sifat yang ketiga, wal qanitina wal qanitat. Laki-laki dan perempuan yang qanit. Laki-laki dan perempuan yang qanit. Ya. Qanit itu dari kata kunut. Ya, mungkin kunut sudah bahasa Indonesia yang kita kenal di bulan Ramadan. Ya. Dikenal di bulan Ramadan. Jelas ya? Ini kata kunut. Dan kunut itu dalam bahasa Arab dan juga dalam pengertian syariat mempunyai banyak makna. Mempunyai banyak makna. Lebih dari 10 makna disebutkan oleh para ulama. Makna kunut. Kunut bisa bermakna ketaatan. Ya. Nah, ini yang saya terjemahkan di sini. Kunut bermakna ketaatan. Kunut bisa bermakna seorang berdiri melakukan sholat dan memperpanjang sholatnya. Kunut bisa bermakna seorang yang menjadi panutan. Ya. Seorang yang menjadi panutan dan diikuti oleh orang lain. Ya. Karena itu Nabi Ibrahim disifatkan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sungguhnya Nabi Ibrahim itu adalah seorang panutan qanitan lillah, yang terus qanit kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan banyak lagi mana-mana dari mana kunut ini. Dan salah satunya penggunaan makna kunut dengan makna yang kita kenal, yang dibaca doa pada doa kunut. Iya. Dan di sini disebutkan sifat yang sangat indah. Iya. Wal qanitina wal qanitat. Laki-laki dan perempuan yang qanit. Terus berjalan di atas ketaatan. Segala perkara yang merupakan pintu ketaatan, maka oleh seorang muslim dan muslimah, ia mengetuk pintu tersebut dan berusaha untuk melaksanakannya. Ya, berusaha untuk melaksanakannya. Dan di sini disinggung tentang sifat yang ketiga ini, sebab sebelumnya di ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala terangkan beberapa sifat yang harusnya dimiliki oleh seorang istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, "Wa may yaqnut minkunna lillahi wa rasulih wa ta'mal salihan nu'tiha ajraha marrataini wa a'tadna laha rizqan karima." Ya. Dan siapa yang kunut, siapa yang taat di antara kalian, wahai para perempuan, taat kepada Allah dan Rasulnya, dan dia beramal dengan amalan yang salih, maka kami akan berikan kepadanya pahala 2 kali lipat. Ya. Akan diberikan pahala 2 kali lipat. Dan kami siapkan untuk mereka rezeki yang sangat mulia. Iya, disinggung kunut di sini sebagai suatu sifat yang sangat indah. Dan jangan lupa ayat di surat Tahrim, ya, penyebutan sifat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, muslimatin mu'minatin qanitat. Dia adalah seorang muslimah, mukminah dan qanitah. Ya. Seorang hamba perempuan yang taat beribadah, yang giat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sifat yang salihah inilah yang mewarnai kehidupan para sahabiat, kehidupan para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sehingga mereka dikenal dalam sejarah dan biografi hidup mereka ketekunan di dalam ibadah. Ketekunan di dalam ibadah. Dan bagaimana mereka menegakkan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Allah berikan pilihan kepada para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Allah nyatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan nabi, wahai nabi, qul li azwajika," katakanlah kepada para istri-istrimu itu, "In kuntunna turidna al-hayata ad-dunya wa zinataha, fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila." Kalau kalian menghendaki kehidupan dunia dan kalian menghendaki perhiasan dari dunia, maka kemarilah kalian. Saya akan memberikan mut'ah. Ya. Memberikan kenikmatan untuk kalian dan melepaskan jalan kalian dengan pelepasan yang indah. Maksudnya kalian diberi pilihan. Ingin ikut bersama Nabi? Silahkan kalian ikut. Ya. Kalian ingin menghendaki kehidupan dunia, maka Nabi boleh saja melepaskan kalian. Ya. Silahkan kalian mencari dunia. Diberikan pilihan. Kemudian Allah berikan pilihan yang kedua.
Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulahu wad daral akhirah fa inna Allah a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Dan kalau kalian para istri Nabi menghendaki Allah dan menghendaki Rasulnya dan menghendaki kehidupan akhirat, maka sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk para perempuan yang berbuat baik di antara kalian, disiapkan untuknya pahala yang sangat besar. Disiapkan untuknya pahala yang sangat besar. Maka perhatikan, para istri Nabi SAW memilih Allah dan Rasulnya. Mereka memilih kehidupan akhirat. Mereka memilih hidup bersama Rasulullah SAW. Yang kadang Rasulullah SAW pada beberapa bulan di dalam kehidupan beliau, ya, tidak terlihat ada asap dari tungku kompor beliau yang menyala. Ketika ditanyakan apa yang menghidupi kalian selama beberapa bulan ini, maka dikatakan yang menghidupi kami adalah al-aswadan, dua yang putih, hanya korma dan air putih saja yang menghidupi mereka selama beberapa bulan. Perhatikan bagaimana kesabaran dan bagaimana mereka memilih, ya, Allah dan Rasulnya di atas melebihkannya di atas dunia dan seluruh isinya, karena mereka mengerti bahwa hakikat dari kehidupan adalah untuk hari akhirat. Ya, adapun dunia ini akan sirna bersama kita. Sirna bersama dengan keluarnya ruh, ya, dari jasad kita. Sirna bersama dengan sirnanya, ya, atau bersama dengan jasad yang telah termakan oleh tanah di dalam liang lahat. Ya. Maka ini adalah makna-makna yang menghidupi atau yang menghiasi para istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula terwarisi, ya, dari masa ke masa, sehingga wajar kita dapati dari para tabi'iyat, para perempuan tabi'iyah, bagaimana semangat mereka dalam ibadah. Di antara ucapan yang sangat indah adalah ucapan seorang sahabiyah atau saharan tabi'iyah yang bernama Amrah bintu Abdurrahman Al-Adawiyah rahimahullah. Beliau berkata, Amrah ini, ya, beliau berkata, "Ajibtu li'ainin tanam wa qad alimat tul ar-raqadi fil kubur." Ya, dia berkata, saya takjub melihat ada mata yang tidur di malam hari. Padahal mata ini mengetahui bahwa dia akan tidur lama di alam kubur nanti. Maksudnya saya takjub melihat kepada mata, ya, lalai di malam hari, tidak melakukan salat malam, tidak berbekal untuk kehidupannya di alam kubur. Ya, dan ini dari mana-mana yang menghiasi mereka sebagai hamba-hamba yang qanit, hamba-hamba yang senantiasa menegakkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini sifat yang ketiga, ya, sifat al-qunut yang hendaknya kita perhatikan dan kita berusaha menghiasi diri kita dengan sifat tersebut. Kemudian yang keempat, dari sifat yang keempat, ya, disebutkan dalam ayat ini, was-sadiqina was-sadiqat. Laki-laki dan perempuan yang jujur. Laki-laki dan perempuan yang jujur. Ya. Ini kalimat sadiq, saya artikan jujur di sini. Kalau ingin diartikan dengan makna kesungguhan juga boleh. Laki-laki dan perempuan yang penuh dengan kesungguhan, ya, yang penuh dengan usaha dan upaya. Sebab itu hakikat dari mana as-sidq, ya, kejujuran yang berada di dalam sanubari seorang hamba, ya, akan senantiasa memacunya untuk melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Untuk melaksanakan segala ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam surah Al-Ahzab ini, Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan tentang bagaimana para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, bagaimana kejujuran mereka, ya, di dalam membela agama ini, di dalam menjalankan agama ini, dan bagaimana kejujuran mereka di dalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan perintah Rasulnya. Iya. Ini kalau kita perhatikan kisah yang disebut dalam surah Al-Ahzab, hal yang sangat menakjubkan sekali. Menunjukkan kejujuran mereka. Karena itulah Allah Subhanahu wa ta'ala puji para sahabat ini. Iya. Allah berfirman, "Minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullaha alaih."
faminhum man qadha nahbahu wa minhum man yantazir wa ma baddalu tabdila. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ya. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Ya, di sini disebut sekelompok lelaki. Ya, padahal semuanya lelaki. Cuman di sini dikhususkan mereka dengan penyebutan lelaki, sebab walaupun bentuk mereka sama dengan lelaki yang lainnya, tetapi sifat mereka ini tidak sembarang orang yang memilikinya. Di antara kaum mukminin ada sekelompok lelaki. Sadaqu ma ahadullah alaih. Mereka jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah. Mereka jujur pada janji yang mereka ambil kepada Allah. Faminhum man qadha nahbahu. Di antara mereka, di antara kaum mukminin ini ada yang sudah menunaikan nahbahu, janji mereka. Ya. Wa minhum man yantazir, dan di antara mereka ada yang masih menunggu. Masih menunggu dalam artian masih terus melakukan amalan tersebut. Karena itu Allah terangkan, wa ma baddalu tabdila, dan mereka sama sekali tidak pernah mengganti janji mereka. Ya. Inilah seorang yang jujur. Dia tatkala berjanji untuk beriman, berjanji untuk berislam, berjanji untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia istiqamah di atasnya, menjaganya, memeliharanya. Iya. Mereka menjaga dan memeliharanya. Karena itulah diabadikan para sahabat ini penyebutannya dan kejujuran mereka di dalam Al-Quranul Karim. Dan kejujuran ini adalah hal yang sangat indah di dalam kebaikan. Adalah hal yang sangat indah di dalam kehidupan. Dan perkara yang membawa kebaikan. Tidak ada yang lebih baik daripada kejujuran ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falau shadaqullaha lakana khairan lahum." Ya. Cermati ayat ini. Allah berfirman, "Falau shadaqullaha." Andai kata mereka itu jujur kepada Allah, maka sungguh itu yang paling baik bagi mereka. Ya. Dia jujur, ingin melaksanakan sebuah kebaikan. Walaupun dia belum mampu melaksanakannya, Allah akan sampaikan dia kepada kebaikan tersebut. Dia jujur dalam menuntut ilmu agama. Dia bersungguh-sungguh di dalamnya. Maka Allah akan bukakan jalan-jalan untuk meraih dari pintu agama tersebut. Dia jujur untuk melaksanakan sebuah ketaatan. Maka Allah akan buka ketaatan-ketaatan yang lainnya. Ya. Allah berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannakum subulana." Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka kami akan bukakan untuk mereka jalan-jalan kami. Dan kejujuran ini adalah hal yang membawa kepada sorga. Ya, jujur di dalam berucap, jujur di dalam diri sendiri, jujur di dalam beramal, ya, jujur kepada suami, jujur kepada anak-anak, ya, jujur kepada karib kerabat. Ini adalah perkara yang dituntut dari kehidupan seorang muslim dan muslimah. Iya, ini adalah hal yang dituntut di dalam kehidupan seorang muslim dan muslimah dan akan mengantarnya kepada sorga. Di dalam hadits Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidq." Hendaknya kalian itu jujur. Fa inna as-sidqa yahdi ilal bir. Sebab kejujuran itu mengantar kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan sesungguhnya kebaikan itu mengantar kepada apa? Kepada sorga. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Dan terus-menerus seorang lelaki itu berkata yang jujur, berlaku yang jujur, dan dia memilih kejujuran untuk dirinya sampai dia ditulis di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Ya. Ini sifat yang keempat ya dari sifat seorang muslim dan muslimah yang diterangkan di dalam ayat ini. Kemudian sifat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Was-sabirina was-sabirat." Ya. Laki-laki dan perempuan yang bersabar. Ini kata sabar 5 huruf dalam bahasa Indonesianya. 3 huruf dalam bahasa Arabnya. Ya. Kalimat ringkas. Kalimat ringkas, namun manfaat dan faidahnya
Ya, lebih luas daripada dunia dan seisinya. Lebih luas daripada dunia dan seisinya. Kesabaran adalah sifat yang sangat ditekankan sekali di dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ayat-ayat dan hadits yang menjelaskannya sangatlah banyak. Tidak bisa dihitung jumlah ayat dan hadits, ya, jumlah dalil yang menjelaskan tentang kesabaran ini, keutamaannya, manfaat dan faedahnya. Karena itu para ulama menulis buku-buku yang sangat luas dan berjilid-jilid menguraikan tentang kesabaran ini. Ya. Menguraikan tentang kesabaran. Dan di antara keutamaan kesabaran, bahwa orang yang bersabar itu adalah orang-orang yang dipastikan untuknya keberuntungan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun." Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, isbiru, bersabarlah kalian. Wasabiru, bersabarlah kalian. Dan teruslah melakukan kesabaran. Ya. Warabitu, ya. Dan teruslah kalian melakukan ribat. Wattaqullah, dan bertakwalah kalian kepada Allah. La'allakum tuflihun, pasti kalian akan beruntung. Pasti kalian akan beruntung. Dan di dalam hadits Abu Malik Al-Asy'ari yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Was-sabru diya," dan sabar itu adalah cahaya yang sangat terang. Iya. Dia dibahasakan dengan kata diya, sabar. Ya. Dan kata diya ini biasanya digunakan dalam bahasa Arab untuk cahaya matahari. Ya. Dia adalah cahaya yang sangat terang bagi siapa yang memiliki kesabaran. Dan di dalam hadits Abu Sa'id Al-Khudri yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man yasta'if yu'iffahu Allah, wa man yastaghni yughnihi Allah, wa man yatasabbar yusabbirhu Allah, wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaga kehormatannya. Siapa yang berusaha merasa cukup, maka Allah akan mencukupinya. Siapa yang berusaha bersabar, maka Allah akan menjadikannya sebagai hamba yang bersabar. Perhatikan, 3 hal disebut dalam hadits ini. Ya. Siapa yang melakukannya dibalas sesuai dengan jenis pekerjaannya. Dia menjaga kehormatannya, Allah balas, dijaga pula kehormatannya. Dia merasa cukup, ya, maka Allah berikan kecukupan kepadanya. Dia berusaha untuk bersabar, maka Allah akan jadikan dia sebagai hamba yang bersabar. Khusus untuk kesabaran, Rasulullah terangkan keutamaan lebih daripada itu. Beliau menyatakan, "Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a min as-sabr." Dan tidaklah seorang hamba itu diberi sebuah pemberian yang lebih luas dan lebih baik daripada kesabaran. Jadi siapa yang diberi kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah diberikan pemberian anugerah yang sangat luas. Telah diberikan anugerah yang sangat luas. Iya. Anugerah yang sangat luas dan sangat baik. Tidak ada yang lebih luas dan lebih baik daripada itu. Ya, karena itu salah ungkapan yang sering kita dengarkan. Ada yang mengatakan bahwa sabar itu ada batasnya. Ya. Itu keliru ya. Sebab sabar itu tidak ada batasnya. Ya. Kalau ada batasnya berarti bukan sabar namanya. Ya. Belum bersabar. Baik. Maka kesabaran dalam segala perkara adalah hal yang sangat dituntut. Apalagi dalam kehidupan ini. Penuh dengan ujian. Penuh dengan cobaan. Ya. Ada perintah-perintah yang wajib kita tunaikan. Kita wajib bersabar di dalam menjalankannya. Ada larangan-larangan yang wajib kita jauhi. Kita harus bersabar di dalam meninggalkannya. Ya, di dalam kehidupan, ya, yang namanya manusia, pasti ada ujian di dalam kehidupannya. Musibah dan malapetaka. Maka dia wajib bersabar untuk hal tersebut.
Karena itu para ulama menyebutkan bahwa sabar itu terbagi tiga. Sabar itu terbagi tiga. Yang pertama adalah sabar di dalam menjalankan ketaatan. Yang kedua adalah sabar di dalam meninggalkan larangan. Dan yang ketiga adalah sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya. Ini diperlukan kesabaran pada tiga hal ini. Dalam menjalankan ketaatan, seorang perlu bersabar. Ya. Menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi di masa seperti sekarang ini, banyak perkara yang bisa melalaikan kita dari ketaatan. Bahkan bisa melalaikan kita dari kewajiban yang Allah bebankan kepada kita. Iya. Maka diperlukan kesabaran. Dan itulah surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bis syahwat." Rasulullah bersabda, surga itu diitari dengan makarih. Ya, dengan perkara-perkara yang kadang tidak disenangi oleh jiwa. Ya, itu surga. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya. Ada hal-hal yang tidak menyenangkan. Seorang apabila dia ingin menunaikan ibadah puasa, maka dia bersabar dalam menahan lapar dan dahaga. Ya, seorang apabila dia ingin menjaga sholat 5 waktunya, ya, maka dia harus memutus semua aktivitasnya untuk sholat itu. Dan di waktu subuh dia putus tidurnya untuk melaksanakan sholat. Ya. Dan di musim dingin, kadang dia harus menahan dinginnya air untuk berwudu guna menunaikan salatnya. Dan demikianlah bagi siapa yang menghendaki sorga. Ya. Jalan menuju kepada sorga, ada ujian-ujian yang hendaknya seorang itu bersabar di atasnya. Demikian pula kemaksiatan. Ya. Meninggalkan kemaksiatan perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Rasulullah menerangkan wa huffatin naru bisyahwat. Dan neraka itu diitari dengan perkara yang penuh dengan syahwat. Hal yang menggiurkan. Hal yang seorang itu tertarik untuk melaksanakannya. Tertarik untuk mengerjakannya. Ya, itulah sifat neraka. Iya. Maka perlu ada kesabaran di dalam hal ini. Dan makna sabar ini kalau tidak ditanamkan di dalam diri, maka jiwa ini terus-menerus akan menjadi hamba yang keluar dari hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Sebab banyak manusia menyangka bahwa dirinya mempunyai kebebasan. Ya. Mempunyai kebebasan. Bahkan sebagiannya meneriakkan makna kebebasan. Tapi ini sebenarnya keliru. Di dalam kehidupan dunia ini tidak ada kebebasan. Di dalam kehidupan dunia yang ada adalah penghambaan. Dia suka maupun tidak suka. Ya. Kalau bukan penghambaan kepada Allah, berarti dia adalah hamba terhadap dirinya sendiri atau hamba terhadap syaitan. Maka dia pilih yang mana? Dia keluar dari penghambaan kepada Allah, berarti dia masuk ke dalam penghambaan terhadap dirinya sendiri dan penghambaan terhadap syaitan. Karena itulah seorang mukmin harus mengetahui apa sebenarnya yang diinginkan dari kehidupan ini. Ya, agar supaya dia pandai memposisikan dirinya dengan kesabaran dalam menjalankan ketaatan dan sabar di dalam meninggalkan segala yang dilarang. Kemudian yang ketiga dari makna kesabaran adalah sabar di dalam menerima ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Cobaan kadang terasa hal yang sangat menyakitkan. Ya. Suatu kepedihan yang luar biasa di dalam hati. Cobaan terasa sangat pahit di dalam kehidupan ini. Tapi bagi seorang mukmin dan mukminah, cobaan itu adalah salah satu lahan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tatkala dia mendapat cobaan, dia bersabar. Ya. Apalagi dia introspeksi diri. Mungkin cobaan tersebut datang kepadanya
disebabkan karena dia melaksanakan hal yang keluar dari ketaatan kepada Allah, atau dia kurang di dalam melaksanakan, dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, maka ini akan menyebabkan dia semakin baik dan akan menjadi baik. Iya. Dan cobaan-cobaan yang menimpa bagi seorang hamba, kalau dia bersabar di dalam menerimanya, maka cobaan-cobaan ini akan menjadi penggugur dosa-dosanya. Di dalam hadits Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan selainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minah bi ahlihi wa malihi wa irdihi hatta yamshi fil ardi wa ma alaihi min khati'ah." Terus-menerus cobaan itu pada seorang mukmin dan mukminah, pada dirinya, pada keluarganya, pada kehormatannya. Terus cobaan ini menimpanya hingga dia berjalan di atas muka bumi dan tidak menyandang satu dosa pun. Cobaan-cobaan ini menggugurkan dosanya. Tapi ingat, apabila dia bersabar di dalam menjalankan cobaan, dalam menerima cobaan tersebut. Dan di dalam hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khairan yusib minhu." Siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, maka Allah akan timpakan ujian kepadanya. Ya. Perhatikan hadits yang mulia ini. Rasulullah bersabda, siapa yang Allah kehendaki padanya kebaikan, Allah akan berikan ujian kepadanya. Artinya, pemahaman kebalikan dari hadits, siapa yang tidak mendapatkan ujian dan cobaan, berarti tidak ada kebaikan padanya. Iya. Karena itu diperumpamakan di dalam sebuah hadits riwayat Al-Bukhari, perbedaan antara mukmin dan kafir. Seorang mukmin itu ibarat pohon yang sangat lembut. Iya. Batangnya dihempaskan oleh angin dari arah timur, ya, maka dia ikut, ya, ke arah selatan, ya, atau ke arah barat, ya, dia ikut ke arah barat. Datang angin dari arah barat, dia ikut ke arah timur. Tapi perhatikan, setelah anginnya berlalu, pohonnya kembali lagi tegak tengah, berada di tengah-tengah. Ini seorang mukmin kehidupannya. Tapi seorang kafir diwaratkan seperti pohon yang batang kayunya sangat kuat. Ya, begitu ada angin, memang tidak goyah. Nah, begitu datang badai yang sangat dahsyat, patah tidak kembali lagi. Ya, patah dan tidak kembali lagi. Maka ini adalah perumpamaan yang sangat indah. Ya, yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seorang mukmin. Karena itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu lahu khair." Sangat menakjubkan perkara seorang mukmin itu. Seluruh perkaranya adalah kebaikan. In asabathu syarra, ya, in asabathu sarra syakar, fakana khairan lah. Wa in asabathu dharra sabar, fakana khairan lah. Ya, sungguh perkara seorang mukmin itu sangat menakjubkan. Segala perkaranya adalah kebaikan. Kalau dia ditimpa oleh kesenangan, maka dia bersyukur, maka kebaikan yang dia dapatkan. Dia ditimpa oleh musibah, dia bersabar, maka kebaikan pula yang dia dapatkan. Nah, ini tidak didapatkan oleh seorang pun kecuali seorang mukmin saja. Maka ini adalah nikmat dan anugerah yang hendaknya kita ingat. Dan ini adalah sifat yang kelima yang diterangkan di dalam ayat ini. Sifat yang kelima, laki-laki dan perempuan yang bersabar. Kemudian yang keenam, ya. Ini masih ada 5 sifat. Kita punya waktu 15 menit. Ya. Saya akan meringkas, menjelaskan 5 sifat ini. Baik, sifat yang keenam, wal khashi'ina wal khashi'at. Laki-laki dan perempuan yang khusyuk. Ya. Khusyuk dalam ibadah. Ini bermakna seorang itu tenang di dalam melaksanakan ibadah tersebut. Ya. Konsentrasi dalam melakukannya. Terasa bahwa dia ini melakukan ibadah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini di antara makna khusyuk. Ya. Karena itu kaidah umum dalam khusyuk, ya, dalam menjalankan ibadah adalah apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka."
engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Perhatikan, seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Kalau engkau tidak mampu, maka ketahuilah bahwa Allah melihat engkau. Ini dua kedudukan. Yang pertama, dia beribadah seakan-akan melihat Allah. Ya. Perhatikan kalau dia seakan-akan melihat Allah. Seorang hamba yang sangat mengagungkan Rabb-Nya. Seorang hamba yang sangat mengetahui betapa fakirnya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang hamba yang mengetahui, andai kata bukan karena rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tidak ada harganya dan tidak ada apa-apanya di kehidupan dunia ini. Wa may yuhinillahu fama lahu min mukrim. Siapa yang dihinakan oleh Allah, tidak ada yang bisa memuliakannya. Ya. Tatkala dia merasa bahwa dirinya menghadap kepada Allah dan melihat Allah, maka dia akan lebih khusyuk dalam menjalankan ibadah. Akan lebih khusyuk di dalam menjalankan ibadahnya. Kalau dia tidak mampu seperti ini, sebab ini jenjang yang sangat tinggi, ya. Dan ini jenjangnya para nabi dan para rasul, dan orang-orang yang saleh, ya, dari kaum mukminin yang kuat keimanannya. Namun bukan artinya tidak bisa dicapai. Seorang hamba apabila dia giat terus menunaikan ibadah dan ibadah kepada Rabb-Nya, ya, suatu hari dia akan sampai kepada jenjang ini. Kalau dia tidak mampu, maka ada jenjang yang kedua. Ya. Ketahuilah bahwa Allah melihatmu. Ya. Ketahui bahwa Allah melihatmu. Kalau dia tidak bisa seakan-akan melihat Allah, maka dia tahu bahwa Allah memperhatikannya. Mengetahui segala gerak-geriknya. Apa yang terbisik di dalam hatinya, Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahuinya. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala yang dia lakukan. Kecil maupun besar. Kasar maupun halus. Nampak maupun tidak nampak. Dalam keadaan sendiri maupun dihadiri oleh orang lain. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui segala perbuatannya. Nah, maka seorang hamba dituntut untuk khusyuk di dalam ibadahnya. Khasyi'in. Dan khasyi' juga bisa bermakna dia tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dan banyak hal yang menyebabkan seseorang itu bisa khusyuk di dalam ibadahnya selain daripada apa yang disebutkan tadi. Dan di antara hal yang menyebabkan seorang khusyuk di dalam ibadah, dia banyak mengingat akan kehidupan akhirat. Iya. Sampai Nabi SAW pernah berpesan bagi siapa yang ingin salat. Kata beliau dalam hadits Abu Ayyub Al-Ansari riwayat Ibnu Hibban dan selainnya, atau riwayat Ibnu Majah, Ibnu Hibban dan selainnya, Idza shallaita fa shalli salata muwaddi'in. Kalau kamu itu salat, maka salatlah kamu seakan-akan salat itu adalah salat perpisahan. Iya. Bisa dibayangkan bagaimana salat perpisahan. Andai kata misalnya ada seorang yang mengetahui bahwa salat duhur yang akan datang ini adalah akhir salat yang akan dia lakukan di dalam kehidupannya di dunia ini. Setelah itu, ajalnya akan datang menjemput. Ya. Andai kata dia diberitahu bahwa salat duhur yang akan datang ini adalah akhir kesempatannya. Kira-kira apa yang dia lakukan pada salat duhur ya? Ya, seorang hamba yang berakal, ya, dan memikirkan kebaikan untuk dirinya, pasti dia akan gunakan kesempatan sebaik mungkin. Bagaimana dia bisa menjadikan salat duhur ini sebagai hal yang memasukkan dia ke dalam sorga dan menghapuskan dosa-dosanya. Iya. Maka demikianlah di antara cara yang menyebabkan seorang itu khusyuk di dalam ibadah. Yang jelas sifat khusyuk ini, wal khashi'ina wal khashi'at, ini adalah sifat yang sangat indah. Ya, sifat para nabi dan para rasul. Ulaika yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Mereka para nabi itu adalah orang-orang yang bersegera di dalam kebaikan. Mereka beribadah kepada kami dengan penuh rasa harapan, penuh rasa takut. Dan mereka ini adalah orang-orang yang khusyuk beribadah kepada kami. Demikian sifat para nabi dan para rasul. Kemudian sifat yang ketujuh yang diterangkan di dalam ayat ini, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqat. Laki-laki dan perempuan yang banyak bersedekah. Iya. Kata sedekah di dalam ayat ini mencakup dua jenis sedekah. Ada sedekah wajib dan ada sedekah sunnah. Sedekah wajib itu biasanya dalam bahasa Indonesia kita lebih dikenal dan dibahasakan dengan kata zakat.
Ya, dan kata sedekah dalam bahasa Indonesia itu biasanya digunakan untuk bermakna hal yang sunnah, perkara yang tidak wajib. Ya. Namun dalam penggunaan bahasa Arab, kata sedekah kadang bermakna wajib dan kadang bermakna sunnah. Dan di sini disinggung kedua-duanya. Laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Iya, laki-laki dan perempuan yang bersedekah. Kalau kita bercerita tentang keutamaan sedekah, ini adalah hal yang sangat banyak sekali untuk diuraikan. Bagaimana sedekah itu menggugurkan dosa-dosa, bagaimana sedekah itu membersihkan jiwa, bagaimana sedekah tersebut membersihkan harta, bagaimana sedekah tersebut mengembangkan harta, tidak menguranginya, bahkan mengembangkannya. Dan bagaimana sedekah tersebut melahirkan berbagai akhlak yang mulia pada diri orang yang melakukannya. Dan bagaimana sedekah tersebut mendatangkan berkah pada dirinya, pada keluarganya, pada anak-anaknya, dan pada keturunannya. Dan bagaimana sedekah tersebut pahala dan nilainya yang tetap disimpan ya di sisi Allah Subhanahu wa taala hingga hari kiamat. Maka keutamaan-keutamaan tentang sedekah ini sangatlah banyak untuk diuraikan. Tapi yang perlu saya garis bawahi di sini ada beberapa perkara yang ingin adalah perkara yang sangat penting yang dituntut ya bagi seorang hamba di dalam bersedekahnya. Kemudian yang kedua, ya, dari sedekah ini bentuk-bentuknya banyak. Sedekah kadang dengan bentuk mengeluarkan harta. Kadang dengan dia memberikan bantuan dengan tenaganya. Kadang memberikan bantuan dengan pemikirannya. Ya, karena dia memberikan bantuan dengan tutur nasihatnya atau kata-kata yang baik yang membantu saudaranya. Ini adalah bentuk-bentuk dari sedekah. Dan dia sangat banyak sekali penjabarannya. Ya. Bentuk-bentuk dari sedekah sangat banyak penjabarannya. Maka apa saja dari bentuk sedekah ini? Ya, siapa yang memiliki kemampuan di dalamnya, maka dia boleh untuk mengeluarkannya. Kemudian dari penempatan sedekah bagi seorang hamba yang Allah Subhanahu wa taala berikan anugerah kepadanya, ya, bisa untuk bersedekah, maka diarahkan sedekah tersebut kepada hal yang paling banyak manfaatnya untuk kaum muslimin dan umat Islam. Iya. Karena itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan perbedaan antara sedekah yang sifatnya jariyah dan tidak jariyah. Kalau sedekah jariyah itu amalannya mengalir, ya. Walaupun dia telah meninggal, amalannya terus mengalir untuknya. Amalannya terus mengalir untuknya. Dan ini akan terjaga bagi seorang hamba. Berbeda dengan bentuk sedekah yang terbatas pada seorang yang diberi saja, ya, tidak mengarah kepada yang lainnya, maka ini sedekah terbatas pada apa yang dia berikan. Walaupun dari sisi keutamaan, kadang itu lebih utama dan kadang yang satunya lagi lebih utama sesuai dengan keadaan. Tapi bagi seorang hamba yang mengeluarkan sedekahnya, hendaknya dia melihat, ya, di mana peletakan sedekah tersebut pada tempat-tempatnya, pada hal yang paling banyak bermanfaat untuk Islam dan kaum muslimin. Baik. Kemudian sifat yang ke-8 sebutkan di dalam ayat was-saimina was-saimat. Laki-laki dan perempuan yang banyak berpuasa. Ya. Sini puasa singgung secara umum. Ya, tentunya puasa wajib masuk di dalamnya. Demikian pula puasa sunnah. Demikian pula puasa sunnah. Dan disebutkan di sini puasa, padahal di ayat-ayat sebelumnya di surah Al-Ahzab tidak disinggung dan tidak pula disinggung di ayat-ayat setelahnya. Ya, karena puasa ini bagian dari kesabaran dan ayat ini secara umum menunjukkan makna kesabaran di dalam menjalankan ketaatan. Kandungan dari surah sebagaimana yang telah kita terangkan. Dan puasa adalah bagian dari kesabaran. Bagian dari kesabaran. Sebagaimana sabar itu diberi pahala tidak ada batasannya, demikian pula puasa diberi pahala tidak ada batasannya. Ya. Suatu amalan kebaikan dikabarkan oleh Rasulullah itu diberi pahala 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Ini sebuah amalan kebaikan. Tapi diperkecualikan puasa. Puasa Allah beri pahala tidak ada batasannya. Boleh saja lebih daripada itu. Ya. Demikian pula sabar. Pahalanya tidak terhingga. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu mereka disempurnakan pahalanya tanpa ada hisab, tanpa ada perhitungan, tidak ada batasannya untuk orang yang bersabar.
Karena puasa sama dengan kesabaran. Kita sebut tadi sabar ada 3. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar di dalam meninggalkan larangan, dan sabar dalam menerima ketentuan Allah. Seluruh hal ini ada di dalam makna puasa. Orang yang berpuasa, dia sabar di dalam menjalankan ketaatan. Orang yang berpuasa, dia sabar dalam meninggalkan larangan yang dilarang saat berpuasa. Dari makan, minum, melakukan hubungan suami istri dan selainnya. Ya. Kemudian dia sabar menerima ketentuan Allah, menahan lapar, dahaga. Sebab ini adalah syariat dan ketentuan Allah yang diwajibkan atas setiap muslim dan muslimah. Begitu dia bersabar, maka sungguh sangat indah hal yang didapatkan oleh orang-orang yang berpuasa. Iya, dan tentunya keutamaan berpuasa sangatlah banyak di dalam syariat kita. Dan insyaallah taala ya, dalam waktu tidak lama lagi ya, kita akan menghadapi bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan umur yang panjang kepada kita dengan amalan yang salih dan memberikan anugerah kepada kita meraih berbagai kemuliaan di bulan Ramadan. Dan sekarang kita berada di bulan Sya'ban. Ya, dan bulan Sya'ban diterangkan dalam hadits Aisyah riwayat Bukhari dan Muslim bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, banyak berpuasa di bulan Sya'ban. Ya, kebanyakan puasa beliau di bulan Sya'ban. Bahkan dalam hadits Ummu Salamah diterangkan bahwa Nabi berpuasa 2 bulan berturut-turut, Sya'ban dan Ramadan. Saking banyaknya beliau berpuasa di bulan Sya'ban. Maka siapa yang tidak mempunyai udzur di bulan Sya'ban, maka hendaknya dia memperbanyak puasanya. Ya. Selain dari meraih kebaikan, dia juga telah bersiap untuk menghadapi bulan Ramadan. Begitu dia masuk ke dalam bulan Ramadan, mana-mana puasa telah dia selami sebelumnya, telah ada di dalam hatinya, telah mewarnai kepribadiannya, sehingga dia masuk ke dalam bulan Ramadan dengan perkara yang penuh dengan kebaikan, dan terus dia giat memanfaatkan bulan Ramadan tersebut dengan hal yang baik. Ya. Dan musim-musim ibadah yang seperti ini adalah perkara yang para ulama as-salaf sangat semangat sekali di dalam menggunakannya. Sampai-sampai diterangkan dari seorang dari as-salaf, ada yang menunaikan ibadah haji, dan di musim-musim haji itu dia sama sekali tidak tidur kecuali pada saat sujud. Bukan sengaja tidur, ya sujud. Tapi begitu dia sujud, ya, tidak terasa, ya, dia tertidur. Kapan dia sadar, ya, maka dia berusaha agar supaya dirinya tidak tidur, agar supaya musim haji yang dia datangi, ya, yang berlalu bersamanya yang berlalu bersamanya tidak pergi begitu saja, ya, tidak ada waktu kosong yang ia luput darinya kebaikan. Dia berusaha memanfaatkan kebaikan itu atau musim tersebut dengan berbagai kebaikan. Baik, ini sifat yang ke-8. Kemudian sifat yang ke-9, ya. Wal hafidhina furujahum wal hafidhat. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Ya. Mana yang diinginkan di sini adalah penjagaan. Seorang hamba menjaga kehormatan dirinya. Ya, dan disebutkan di sini menjaga kemaluan ini pengkhususan. Sebab ini dari hal yang biasanya kalau tidak dijaga akan merusak dan membawa dosa yang sangat besar. Nah, karena itu kita diperintah untuk menjaganya. Dan seorang hamba, dia diperintah untuk menjaga segala perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu Nabi SAW bersabda kepada Ibnu Abbas yang masih kecil waktu itu dengan wasiat-wasiat yang sangat agung. Nabi berpesan kepada Ibnu Abbas, "Ihfadillaka yahfazka, ihfadillaka tajiduhu tijahak." Ya, peliharalah Allah, jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau akan mendapati Allah di depanmu. Maksudnya, jagalah Allah dengan menjalankan ketaatan, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan meninggalkan segala larangan, niscaya Allah akan menjagamu. Jagalah Allah dengan menjalankan ketaatan, meninggalkan larangan, niscaya engkau akan mendapati Allah bersamamu, memberikan pertolongan dan kebaikan kepadamu. Nah, dan dalam Al-Quran juga Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Ya, bersama dia malaikat-malaikat menjaganya di depan dan di belakangnya. Malaikat ini menjaga, ya, karena perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dia menjaga Allah, maka Allah pun menjaga hamba tersebut. Menjaga hamba tersebut. Nah, dan khusus untuk menjaga kemaluan, Allah Subhanahu wa ta'ala telah perintah kepada laki-laki mukmin dan perempuan mukminah. Allah berfirman kepada kaum lelaki,
Kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfadhu furujahum. Katakanlah kepada laki-laki yang beriman untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Kemudian ayat setelahnya Allah berfirman, wa kullil mu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Dan katakanlah kepada para perempuan mukminah untuk menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Dan di dalam hadis Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "May yadman li baina lihyayhi wa baina rijlaihi adman lahul jannah." Siapa yang menjamin untukku, dia jaga antara kedua jenggotnya, yaitu dia jaga lisannya. Dan siapa yang menjamin untukku, dia jaga antara kedua kakinya, itu dia jaga kemaluannya. Jadi kalau saya bahasakan dengan bahasa bebas, siapa yang menjaga lisan dan kemaluannya, maka kata Nabi, saya jamin untuknya surga. Saya jamin untuknya surga. Karena itulah disebut di sini dari pahala orang-orang yang menjaga kemaluannya dari laki-laki maupun perempuan. Ini adalah sifat orang yang beriman. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam Al-Qur'an, "Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun." Orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri dan budak-budak yang dia miliki. Sekarang tidak ada makna budak yang diizinkan untuk digauli untuk di masa ini. Ada cuma istri yang halal. Jadi hanya boleh pada istrinya. Ya, ini tidak tercelah. Kemudian Allah berfirman, "Faman ibtagha wara'a dzalik fa ulaika humul adun." Siapa yang mencari selain daripada ini, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas. Karena itulah perbuatan zina itu adalah perbuatan melampaui batas. Karena keluar dari mana yang dihalalkan. Demikian pula hubungan antara sesama jenis ini adalah hal yang melampaui batas. Bahkan dari sisi hukum, orang yang melakukan hubungan sesama jenis ini hukumannya lebih berat daripada orang yang melakukan zina. Karena para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan hubungan sesama jenis itu hukumannya adalah dibunuh. Hanya mereka berbeda bagaimana cara membunuhnya. Ada yang mengatakan dilempar dari tebing yang sangat tinggi, dan ada yang mengatakan selain daripada itu. Kemudian juga dari mana ayat siapa yang mencari selain daripada itu, maka mereka adalah orang yang melampaui batas. Masuk juga di dalamnya di sini orang yang kadang melakukan kebiasaan rahasia. Kebiasaan rahasia. Ini maaf, mungkin sebagian orang nggak jelas. Orang kadang sebut dengan bahasa onani. Ini adalah hal yang diharamkan. Sebab semuanya keluar dari mana yang tidak dihalalkan. Jadi yang dihalalkan hanya pada istri. Selain daripada itu adalah melampaui batas. Itu adalah hal yang melampaui batas. Karena itu yang dianjurkan bagi seorang hamba adalah dia menikah untuk menjaga kehormatannya. Rasulullah bersabda, "Ya ma'syara syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj, fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farj. Wa man lam yastati' fa 'alayhi bis-shawm fa innahu lahu wija." Sekalian pemuda. Di sini laki-laki disebut pemuda, bukan artinya pemudi enggak masuk. Saya sudah sebutkan perintah-perintah dalam syariat ini berlaku umum. Wahai sekalian pemuda, siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaknya dia menikah. Sebab menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan siapa yang tidak mampu, maka hendaknya dia berpuasa. Karena puasa itu memutuskan syahwat. Jadi kalau tidak mampu, bukan disuruh berzina atau hubungan sesama jenis atau melakukan perbuatan rahasia itu tadi. Tapi disuruh untuk bersabar dengan berpuasa. Inilah tuntunan di dalam syariat. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih." Hendaknya orang yang belum mampu untuk menikah menjaga kehormatan dirinya sampai Allah memberikan kecukupan kepadanya dari kemuliaannya. Baik, ini sifat yang ke-8. Laki-laki dan perempuan yang menjaga kemaluannya. Yang ke-9 baik. Sifat yang ke-9. Kemudian yang terakhir, Allah berfirman, "Wadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat." Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini adalah ibadah yang sangat agung. Cakupan zikir sangat luas. Mencakup membaca Al-Qur'an, membaca kalimat-kalimat zikir, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, la haula wa la quwata illa billah. Dan selainnya dari kalimat-kalimat zikir.
Demikian pula menuntut ilmu agama. Itu bagian dari zikir. Ya. Saling berwasiat dengan kebaikan. Itu adalah bagian dari zikir. Zikir itu sangat luas cakupannya. Ya. Dan kita di sini diperintah untuk tergolong kepada orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah. Laki-laki dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. Ya. Kalau kita baca di surah Al-Ahzab ini, di ayat setelahnya ayat 41 dan 42, Allah terangkan lagi perintah zikir ini. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, udzukurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila." Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak dan bertasbihlah kalian kepadanya pagi dan petang. Kita diperintah untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan dari zikir ini sangat panjang sekali untuk dijelaskan dan manfaatnya serta kandungannya, juga hal yang sangat dimaklumi di dalam syariat kita. Ya, mungkin banyak hal yang saya ringkas di sini. Ya, mudah-mudahan di waktu yang lain insyaallah taala kita lengkapi sebagian dari pembahasan. Ya, kemudian akhir dari ayat ini setelah disebutkan 10 sifat, ya, Allah Subhanahu wa taala terangkan bahwa siapa saja yang bersifat dengan salah satu dari 10 sifat ini, maka a'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah siapkan untuk mereka pengampunan dan pahala yang sangat besar. Dijamin untuknya pengampunan dan dijamin untuknya pahala yang sangat besar. Ya wallahu taala alam. Baik, ini waktu sudah berlalu. Insyaallah taala setelah salat zuhur nanti kita lanjutkan dengan tanya jawab. Ya, untuk sementara saya cukupkan sampai sini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.